Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 329, Kartu Truf Luo Xiu. Kekuatan tubuh mereka seimbang, melihat kedua sosok di atas panggung tetap teguh seperti batu karang, penonton pun berseru kagum. Diketahui bahwa dalam seni bela diri, ada konsep melatih tubuh dan melatih jiwa. Semakin kuat teknik latihan tubuh dan jiwa, semakin jarang ditemukan, dan tingkat kesulitannya sangat tinggi, sehingga sulit untuk mencapai tingkat yang tinggi. Namun, bagi para jenius dari Tanah Suci, hal ini bukan masalah. Mereka memiliki teknik, sumber daya, dan bakat yang melimpah. Sebagai jenius nomor satu dari generasi muda Sekte Iblis Suci, Guiyu memiliki kekuatan pangeran bela diri tingkat 9. Tubuhnya telah mencapai tahap akhir pangeran bela diri, dan jiwa serta kesadarannya sangat kuat, tidak takut dengan serangan jiwa biasa. Namun, Luo Xiu mampu bersaing dengannya dalam hal kekuatan tubuh, yang jelas mengagetkan banyak orang. Meskipun dalam pertarungan sebelumnya, Luo Xiu menunjukkan kekuatan tubuh yang luar biasa, itu seharusnya hanya pada tahap menengah pangeran bela diri. Apakah dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya? Seberapa jauh batas kekuatannya sebenarnya? Pisau iblis hitam, Guiyu berteriak, kedua tangannya mengeluarkan dua bilah pisau yang berkilauan dengan aura iblis. Pisau di tangan kiri mengarah ke bahu Luo Xiu, sementara pisau di tangan kanan mengincar lehernya. Menghadapi serangan yang begitu ganas, Luo Xiu tetap tenang. Dengan teknik gerakan naga terbang, kecepatannya mencapai puncaknya. Dalam pertarungan antara ahli, penggunaan teknik serangan udara untuk berpindah ruang hampir tidak mungkin. Aura para ahli membuat ruang di sekitar mereka sangat tidak stabil, dan memaksa untuk berpindah ruang bisa sangat berbahaya, bahkan bisa merobek tubuh kultivator bela diri. Meskipun tidak bisa menggunakan teknik serangan udara, kecepatan Luo Xiu dengan gerakan naga terbang masih sangat cepat. Swoosh, bayangan melesat, dan dua bilah pisau iblis hanya menghancurkan bayangan, sementara tubuh asli Luo Xiu sudah berada di depan Guiyu, dengan kuali naga ganda terbang di tangan, siap menghantam kepala Guiyu. Guiyu tidak berani menahan serangan dari harta kelas atas ini, dia mundur dengan cepat, tubuhnya dilindungi oleh bunga-bunga teratai hitam yang terbentuk dari aura iblis. Boom! Kuali naga ganda terbang menghantam dengan kekuatan luar biasa, menghancurkan bunga-bunga teratai hitam. Melihat harta itu masih mengarah padanya, Guiyu merasa terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan Luo Xiu begitu besar, terutama dengan harta itu yang lebih kuat dari harta kelas atas biasa. Guiyu tahu, jika dihantam oleh harta ini, dia pasti kalah. Kekuatan harta kelas atas bahkan ditakuti oleh kultivator Santo Bela Diri. Teknik kabur dewa, tubuh Guiyu tiba-tiba menghilang, berubah menjadi kabut iblis yang menyebar ke segala arah. Kuali naga ganda terbang menghantam dan hanya menghancurkan beberapa kabut iblis. Kabut iblis kemudian berkumpul kembali di tempat yang tidak jauh, membentuk kembali sosok Guiyu. Teknik pelarian yang sangat canggih. Melihat kemampuan Guiyu, Luo Xiu terkesan. Teknik ini jelas merupakan teknik tingkat tinggi yang lebih canggih dari gerakan naga terbang. Meskipun gerakan naga terbang hanya berfokus pada kecepatan, teknik kabur dewa bisa digunakan untuk melarikan diri dalam situasi kritis. Namun, Luo Xiu juga menyadari bahwa meskipun Guiyu berhasil menghindari serangan kuali naga ganda terbang, energi Guiyu sedikit melemah. Jelas, menggunakan teknik kabur dewa juga memerlukan energi yang sangat besar. Teknik penghancur jiwa, Luo Xiu menyipitkan mata, menekan kekuatan jiwa yang setara dengan tingkat menengah Santo Bela Diri hingga tingkat 9 Pangeran Bela Diri, lalu melancarkan serangan jiwa. Merasa lautan kesadarannya diserang, ekspresi Guiyu sedikit berubah, tetapi segera kembali normal. Dengan kekuatan jiwa tingkat 9 Pangeran Bela Diri yang kuat, dia bisa mengabaikan serangan jiwa dalam tingkat yang sama. Serangan jiwamu tidak berpengaruh padaku. Guiyu tersenyum dingin. Luo Xiu tidak terlalu peduli. Jika dia tidak khawatir mengungkapkan rahasia kekuatan jiwanya, dengan kekuatan jiwa setara tingkat menengah Santo Bela Diri, serangan jiwanya tidak akan bisa ditahan oleh kultivator tingkat 9 Pangeran Bela Diri. Coba terima satu serangan ini. Luo Xiu melangkah maju, menggunakan dua jarinya sebagai pedang, dan melancarkan serangan. Sekejap, seolah-olah dunia terbuka, jalan menuju alam bawah muncul, memancarkan aura kematian. Serangan ini adalah teknik yang diciptakan Luo Xiu sendiri. Jalan menuju dunia bawah muncul,
dan penghakiman atas hidup dan mati dibuat. Guiyu langsung berusaha menghindar, tetapi tubuhnya seolah-olah tidak bisa dikendalikan, terjatuh di jalan alam bawah yang memancarkan aura kematian. Hancurkan! Guiyu berteriak, aura iblisnya bergejolak, dan sebuah pisau iblis keluar dari dantiannya, menghancurkan jalan alam bawah di depannya. Pisau iblis ini memancarkan aura mengerikan, merobek ruang di sekitarnya. Harta kelas atas terbaik, ekspresi Luo Xiu berubah sedikit. Pisau iblis yang dikeluarkan Guiyu lebih kuat dari kuali naga ganda terbang. Meskipun kuali naga ganda terbang terkenal di zaman kuno, masih kurang sedikit untuk mencapai tingkat tertinggi. Para jenius dari Tanah Suci Abadi benar-benar sangat kaya. Harta kelas atas terbaik ini sangat langka, bahkan kultivator Santo bela diri mungkin tidak mampu membelinya. Dengan suara nyaring, pisau iblis bertabrakan dengan sangat terkejut. Api roh yang terbentuk oleh alam memiliki kemampuan unik masing-masing dan tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Pada zaman kuno, ada daftar api roh yang mencakup 27 jenis api roh. Menurut Wu Qiyu, api roh beku di tangannya berada di peringkat ke-25, tampaknya tidak terlalu tinggi, tetapi tetap merupakan harta yang sangat langka. Kekuatan api roh akan meningkat seiring dengan kekuatan pemiliknya. Jika seorang kultivator abadi menguasai api roh, kekuatannya akan sangat menakutkan. Karena dia mempraktikkan teknik api, dan perbedaan kekuatan antara dirinya dan Luo Xiu, Wu Qiyu bisa merasakan sedikit keberadaan api roh dalam tubuh Luo Xiu. Cahaya merah kecoklatan yang muncul sekejap tadi membuat Wu Qiyu sangat terkejut. Meskipun dia belum bisa memastikan jenis api roh itu, tetapi jelas lebih kuat dari api roh beku miliknya. Anak ini, memikirkan hal ini, Patriark Api Wu Qiyu tidak bisa menahan tawa. Sebagai kultivator yang mempraktikkan hukum api, dia mendapatkan api roh dari seorang leluhur, sedangkan anak ini, yang baru berada di tingkat penguasa bela diri, sudah bisa mendapatkan api roh. Keberuntungan ini sangat mengagumkan, namun, beberapa orang merasa iri, sementara yang lain memiliki pikiran lain. Api roh adalah harta yang dapat tumbuh, dan bagi setiap kultivator, mendapatkan api roh akan menjadi kartu truf yang kuat. Barang berharga menarik bahaya. Patriark Api Wu Qiyu tentu menyadari perubahan ekspresi beberapa orang, termasuk beberapa kultivator dari kekuatan besar dan tanah suci. Tampaknya api roh ini adalah kartu truf yang membuat anak ini berani bersaing untuk posisi pertama, pikir Patriark Api Wu Qiyu. Sementara itu, Dao Wuxin menatap Luo Xiu di panggung dengan dahi berkerut. Ini bukan kekuatannya yang sebenarnya. Dao Wuxin bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya sangat pelan, dan karena tidak ada orang di sekitarnya, tidak ada yang mendengarnya. Di Sekte Langit Bumi,
Hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan bahaya. Seiring dengan peningkatan kekuatannya, kemampuan merasakannya semakin akurat. Ketika dia pertama kali melihat Luo Xiu, dia merasakan kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Meskipun dia bisa merasakan ancaman ini, dia tidak tahu dari mana asalnya, dan kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuh Luo Xiu membuatnya merasa terancam mati. Ini berarti bahwa jika Luo Xiu menggunakan kekuatan ini, dia mungkin akan mati. Oleh karena itu, dia menyerah tanpa bertarung melawan Luo Xiu. Sementara melawan Wu Yun, meskipun dia tahu dia tidak bisa menang, dia tidak merasa terancam mati, jadi dia tidak menyerah. Melihat api kuat yang baru saja dikeluarkan Luo Xiu, meskipun kekuatan api itu sangat besar, tidak membuat Dao Wuxin merasa terancam mati, jadi dia bisa memastikan bahwa Luo Xiu masih memiliki kartu truf yang lebih kuat.